Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Lemu Manis. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, hari ini saya dapat orderan risol rogut sebanyak 100 pieces. Resep ini andalan saya untuk jualan ya teman-teman. Saya akan share dalam video kali ini apa saja bahan dan bagaimana cara pembuatannya. Simak terus videonya ya sampai selesai. Untuk mempersingkat durasi video, saya langsung ke cara pembuatan ya teman-teman. Di sini saya sedang menumis bawang putih. Saya menggunakan 12 siung bawang putih yang sudah saya rajang. Lalu saya menggunakan 10 siung bawang merah. Untuk bumbu isian risol rogut silahkan disesuaikan dengan selera. Teman-teman bisa menggunakan bumbu iris atau bumbu halus. Setelah bawang putih dan bawang merahnya sudah berwarna kecoklatan, sekarang kita masukkan wortel. Saya menggunakan 2 kilo wortel. Sebelumnya sudah saya rebus ya teman-teman, agar tidak terlalu lama pada saat proses menumis. Setelah itu kita masukkan kentang. Di sini saya menggunakan 1 kilo kentang. Sama ya teman-teman, kentangnya juga sudah saya rebus sebelumnya. Kita aduk wortel dan kentangnya agar tercampur rata dengan bawang merah dan bawang putih. Setelah tercampur rata, saya masukkan susu full cream. Di sini saya menggunakan susu full cream dari Diamond. Menurut saya merek ini lebih enak ya teman-teman dibanding merek yang lain, karena rasanya itu lebih creamy dan lebih gurih. Lalu saya menambahkan 2 batang daun bawang yang saya sudah rajang halus, serta 5 batang daun seledri yang saya ambil daunnya saja. Untuk penambahan daun bawang dan daun seledri ini opsional ya teman-teman. Apabila tidak terlalu suka silahkan di skip saja. Karena saya suka daun bawang dan daun seledri, jadi saya tambahkan. Menurut saya aromanya akan jauh lebih harum. Saya tambahkan lagi sedikit susu full creamnya karena ini menurut saya kurang ya teman-teman. Jadi total penggunaan susu full cream saya menggunakan 800 ml. Apabila susu full creamnya sudah mendidih, silahkan tambahkan penyedap. Saya menggunakan 2 bungkus Royco, 2 bungkus ladaku atau lada bubuk. Saya tambahkan garam 1 sendok teh. Kalau nanti pada saat cek rasa kurang asin, nanti kita tambahkan garam lagi ya teman-teman. Untuk menambahkan rasa gurih, di sini saya menggunakan 4 sendok makan susu kental manis. Agar isian rogutnya lebih kental, di sini saya menggunakan 5 sendok makan tepung terigu yang sudah saya larutkan. Untuk penambahan larutan tepung terigu silahkan ditambahkan apabila pada saat teman-teman bikin di rumah dirasa masih kurang. Silahkan ditambah atau dikurangi sampai mendapatkan kekentalan yang teman-teman inginkan. Setelah saya cek rasa, isian rogutnya kurang asin ya teman-teman. Jadi saya menambahkan garam kurang lebih setengah sendok teh. Untuk rasa silahkan dikembalikan ke selera masing-masing. Apabila menurut teman-teman dari resep saya ini terlalu asin, silahkan dikurangi, atau dirasa kurang silahkan ditambah. Tapi menurut selera saya ini sudah pas ya teman-teman, asin gurihnya itu dapat banget. Oh ya teman-teman, kalau di rumah ada biji pala silahkan ditambahkan sedikit. Karena menurut saya penambahan biji pala itu akan menambah cita rasa aroma dari isian rogutnya. Kebetulan stok biji pala di rumah saya sedang kosong, jadi saya nggak pakai. Tapi nggak apa-apa, ini rasanya tetap enak.
Dan ini sudah matang ya teman-teman. Saya pindahkan ke wadah, akan saya angin-anginkan dulu agar lebih cepat dingin. Alhamdulillah untuk isian risol rogutnya sudah selesai. Akan saya sisihkan dulu sampai benar-benar dingin. Sekarang kita ke tahap pembuatan kulit risolnya. Saya menggunakan sisa dari tepung terigu protein tinggi ya teman-teman, karena ini sisa dari pembuatan risol sebelumnya. Karena gramasi tepung terigu protein tinggi tidak mencapai 500, jadi saya mix dengan tepung terigu protein sedang. Pembuatan kulit risol tahap 1 ini saya menggunakan 500 gram tepung terigu, 3 sendok makan tapioka, 1 sendok makan garam, dan 1200 ml air. Untuk mengaduk adonannya, saya di sini menggunakan mixer. Saya menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Lalu saya menambahkan 1 butir telur, saya aduk kembali. Dan ini sudah selesai saya aduk ya teman-teman. Akan saya saring terlebih dahulu agar tidak ada terigu yang bergerindil. Setelah pembuatan kulit risol tahap 1 selesai, saya ulangi dengan ukuran yang sama ya teman-teman. Jadi saya membuat kulit risol ini sebanyak 3 kali dengan takaran yang sama ya teman-teman. Jadi total penggunaan terigu itu sebanyak 1500 gram, 9-10 sendok makan tapioka, 3 butir telur, 3600 ml air, dan 16 sendok makan minyak goreng, serta 3 sendok makan garam. Untuk resep lengkapnya nanti saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Setelah ditambahkan minyak goreng, lalu akan saya aduk rata menggunakan whisker. Dan ini wajannya sudah panas. Dan akan saya oles terlebih dahulu menggunakan minyak goreng. Untuk alat pengolesnya saya cukup menggunakan tisu saja. Untuk berapa kali pengolesan itu disesuaikan dengan teflon masing-masing ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan teflon yang agak lengket, silahkan diulangi beberapa kali olesan. Tapi kalau misalkan wajan teman-teman itu anti lengket, cukup dilakukan 1 kali pengolesan saja pada saat awal kita akan memasak. Tuangkan 1 sendok sayur adonan ke dalam wajan dan diputar rata seperti ini. Untuk teflonnya di sini saya menggunakan ukuran diameter 24 cm. Untuk tingkat kematangan kulit risol, yaitu tandanya pinggiran kulit risol sudah terlepas seperti ini. Dan ini kulit risolnya sudah matang, akan saya angkat dan saya pindahkan ke tempat yang lain. Jangan lupa adonannya diaduk terlebih dahulu setiap kita akan mencetak kulit risol. Karena biasanya ada tepung terigu yang mengendap di bawah ya teman-teman. Nah ini saya langsung akan tunjukkan bagaimana cara melipat kulit risol. Caranya sangat mudah, kita tambahkan 1 sendok makan isian rogutnya.
Lalu dilipat bagian bawah, sisi kiri dan kanan. Setelah itu kita oles dulu dengan lem ya teman-teman. Ini lemnya terbuat dari tepung terigu yang saya tambah air. Lalu digulung. Nah seperti ini, cantik ya teman-teman, rapi. Kita coba sekali lagi. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan isian rogut. Bagian bawah kita lipat, sisi kiri dan kanan juga kita lipat. Lalu kita beri lem agar tidak mudah sobek atau lepas. Kita gulung seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya akan lanjutkan sampai adonan habis. Dan ini sudah selesai saya cetak. Kurang lebih saya mendapatkan 115 buah risol. Lalu tahap berikutnya akan saya celup di bahan basah atau terigu yang saya campur dengan air dengan kekentalan sedang, dan akan saya baluri dengan tepung panir. Untuk tepung panirnya sebelumnya saya sudah blender. Tapi ini opsional ya teman-teman, sesuai selera saja. Kalau saya pribadi, saya lebih suka tepung panir yang halus. Karena pada saat digoreng nanti, hasilnya akan cantik dan risolnya tidak keras. Karena ini waktunya sudah mepet banget ya teman-teman, sejam setengah lagi mau diambil oleh yang pesan. Jadi sebagian risol yang sudah saya baluri tepung panir, saya goreng. Kalau teman-teman waktunya luang, sebaiknya pada saat risol sudah dibaluri dengan tepung panir, biarkan di dalam kulkas selama setengah jam agar tepung panirnya pada saat digoreng tidak mudah lepas. Karena saya mengejar waktu, takut nggak keuber ya teman-teman, jadi risolnya saya langsung goreng aja. Tapi alhamdulillah pada saat digoreng tepung panirnya tidak banyak yang rontok. Hasilnya lumayan bagus ya teman-teman. Lebih bagus lagi kalau misalkan dibiarkan dulu di dalam kulkas. Itu akan sangat menempel tepung panirnya. Jadi nggak banyak tepung panir yang rontok di minyak. Pada saat menggoreng, risol cukup dibalik 1 kali saja ya teman-teman agar tidak menyerap minyak banyak. Dan gunakan api sedang cenderung besar. Lalu masukkan risol pada saat minyak benar-benar panas. Untuk menggoreng risol jangan terlalu lama, sebentar saja. Yang penting risolnya sudah agak keras ya. Karena kan ini dasarnya risolnya sudah matang. Kita hanya mematangkan saja tepung panirnya. Karena kalau teman-teman terlalu lama menggoreng, si risolnya itu bakalan pecah dan isiannya itu akan keluar teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Mohon maaf ya teman-teman, hasil akhirnya tidak saya tampilkan maksimal karena ini mengejar waktu. Jadi pada saat risolnya agak dingin, saya langsung masukkan ke box snack. Insya Allah di lain kesempatan saya akan membuat video pembuatan risol rogutnya lebih terperinci beserta tips-tipsnya ya teman-teman. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lemu Manis dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.